Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Calon Gubernur Ridwan Kamil yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus kembali ditolak oleh warga Jakarta. Peristiwanya itu terjadi Jumat kemarin ya di kawasan Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa ini jadi yang kedua kalinya setelah sebelumnya Ridwan Kamil juga ditolak warga saat hadir di acara Haul Mbah Priok di Jakarta Utara pada hari Ahad lalu. Video penolakan Ridwan Kamil di Rawabunga itu diunggah sejumlah akun media sosial, antara lain ada di akun Murtadawan dan juga kemudian di akun Maudi Asmara. Penolakan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ditolak, mau mengadakan musyawarah. Kalau kita simak videonya tadi, soal penolakannya nggak terlalu jelas. Hanya ada warga yang terdengar berteriak-teriak di kejauhan, itu dia berteriak di kerumunan warga. Tapi kemudian muncul narasi penolakan Ridwan Kamil itu disampaikan oleh pria yang tampaknya merekam momen tersebut. Ini beda dengan penolakan di acara Mbah Priyo yang waktu itu sangat jelas. Itu warga minta agar Ridwan Kamil yang sedang berpidato untuk turun, dan mereka juga mengeluh-elukan nama Anies Baswedan. Turun, Anies. Siapa itu? Anies. Riok bukan politik. Pulang, pulang. Pulang, woi. Pulang, golput aja, golput. Detik-detik penolakan Ridwan Kamil oleh warga Rawabunga itu cukup ramai ya, tidak hanya di media sosial tapi juga muncul di berbagai media online. Tapi di media online itu ada penjelasan, memang disebutkan bahwa Ridwan Kamil ditolak dan kegiatan itu sempat diwarnai keributan. Nah, yang menolak itu adalah sejumlah orang beratribut ormas yang tiba-tiba datang dan meluapkan ketidaksukaannya pada acara tersebut. Acara itu sendiri diselenggarakan oleh BAMUS atau Badan Musyawarah Betawi. Dan mereka menilai acara yang mengangkat tema Gerakan Membangun atau Gerbang Betawi itu tidak menghargai masyarakat asli Betawi yang tinggal di sekitar BAMUS Betawi. Saya mendukung acara ini, tapi kenapa masyarakat sekitar tidak dihargai? Kami sudah lama tinggal di sini, kata salah satu pria yang tadi meluapkan emosinya itu kepada panitia kegiatan. Ketua Forum Betawi Rempuk FBR Rawabunga, Abah Latif, menjelaskan peristiwa tersebut hanya masalah kesalahpahaman komunikasi antara panitia acara dengan masyarakat setempat. Dia menegaskan bahwa situasi sudah diselesaikan dengan damai. Nah, Forum Betawi Rempuk itu mengaku bahwa mereka mendukung Ridwan Kamil, tetapi kata dia itu mereka juga tidak dilibatkan dalam acara ini. Jadi ini semua terjadi karena kesalahpahaman dan sudah berdamai. Itu kata Abah Latif. Lepas pro kontra soal benarkah RK ini kembali ditolak warga Jakarta, namun fakta bahwa terjadi aksi yang cukup masif berupa penolakan terhadap Ridwan Kamil di Jakarta itu tidak bisa dibantah. Di berbagai sudut kota itu terjadi aksi vandalisme penolakan terhadap Ridwan Kamil. Penolakan yang paling keras datangnya itu dari para pendukung Anies yang sering disebut sebagai anak abah. Mereka itu tidak hanya menolak Ridwan Kamil, tapi mereka juga marah kepada PKS yang menempatkan kadernya Suswono sebagai calon wakil gubernur Ridwan Kamil, karena PKS itu batal mengusung Anies dan kemudian malah memilih menyeberang bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus, dan sebagai imbalannya kadernya Suswono itu menjadi calon wakil gubernur yang mendampingi Ridwan Kamil. Selain itu, Ridwan Kamil juga ditolak oleh warga Jakarta ini karena unggahan di akun media sosialnya di masa lalu, atau lebih tepatnya sering disebut sebagai jejak digitalnya yang terkesan dia memang
tidak suka dan melecehkan warga Jakarta, dan sebagai warga Bandung dia merasa ya kelasnya sampai ya di atas warga Jakarta gitu ya dengan berbagai argumen-argumen dia yang muncul di media sosialnya. Penolakan yang tidak kalah kerasnya juga datang dari para supporter Persija atau lebih dikenal sebagai Jackmania. Wah, ini kalau aksi-aksi mereka itu lebih keras lagi. Ya, mereka bahkan ingin memboikot Ridwan Kamil gitu. Penolakan terhadap Ridwan Kamil ini bila tidak direspon dan disikapi dengan tepat dan cepat oleh Ridwan Kamil dan partai pendukungnya, ini bisa merugikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ya. Kendati mereka diusung oleh koalisi partai yang sangat besar, yakni 13 partai, namun peluangnya untuk dikalahkan oleh pasangan Pramono Anung itu ya terbuka kemungkinannya, bahkan sangat besar. Ada beberapa alasan yang mengapa saya sebut itu ada peluang dari Pramono dan Rano mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Pertama, kendati diusung oleh koalisi besar, namun dipastikan soliditas Kim Plus ini tidak cukup baik. Ini kan banyak yang kawin paksa ya di koalisi Indonesia Maju Plus itu. Kawin paksa ini malah ada yang diancam-ancam. Ada yang bujuk dan ada yang diancam. Mesin parpol di luar Golkar dan PKS itu tidak akan bekerja maksimal. Ya, mereka nggak terlalu berkepentingan karena tidak ada kadernya yang ikut di kontestasi itu ya, hanya secara formal mereka mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono gitu ya. Golkar misalnya ini partai yang menjadi tempat Ridwan Kamil menjadi kader, ini di Jakarta mesin politiknya nggak cukup kuat ya, karena di Jakarta ini kan Golkar itu bukan partai utama sejak Orde Baru itu berubah menjadi Orde Reformasi. Kalau tadinya ya bukan hanya di Jakarta, seluruh Indonesia kan mesin politik Golkar itu sangat kuat. Tapi khusus di Jakarta ini kan pada masa Orde Baru pun itu Golkar juga bisa dikalahkan di Jakarta itu. Apalagi sekarang. Ini kalau kita lihat kursinya di DPRD Jakarta juga tidak cukup besar, hanya 10 kursi. Sementara untuk DPR RI-nya itu dari Jakarta hanya ada 2 anggota DPR RI Golkar ya. Jadi ini lemahlah Golkar di Jakarta. Sementara PKS yang selama ini mesin politiknya cukup solid di Jakarta dan juga sekarang ini memperoleh suara terbanyak di Jakarta, bahkan kursinya juga terbesar di DPRD DKI Jakarta, ini dipastikan juga tidak seperkasa itu ketika dia akhirnya memutuskan berpisah dengan Anies Baswedan. Nah, ini dari survei-survei kan menunjukkan bahwa para pendukung PKS itu mayoritas, bahkan hampir 100% itu tetap mendukung Anies Baswedan, dan yang memilih Ridwan Kamil itu hanya kecil sekali, hanya sekitar 5%-an. Jadi PKS ini walaupun partai yang cukup besar di Jakarta dan mesin politiknya solid, tapi sekarang dia ini sedang ditinggal oleh mayoritas pendukungnya. Saya kira ini tantangan yang cukup berat buat PKS itu ya. Karena ini kan mereka ini kan selama ini kalau toh sekarang menjadi partai yang diperhitungkan itu karena faktornya bukan semata-mata karena kerja-kerja mesin politik mereka, tetapi posisi PKS yang menjadi partai oposisi, bahkan satu-satunya partai oposisi itu yang membuat nilai lebih dari PKS, sehingga banyak orang mengalihkan dukungannya pada PKS. Tapi ketika kemudian PKS itu bergabung dalam pemerintahannya, bahkan kemudian menjadi partai pendukung dinasti yang kemudian namanya dipelesetkan menjadi partai keluarga Solo, apalagi nilai jual dari PKS. Hal ini berbeda dengan PDIP ya, yang mengusung Pramono dan Rano. Walaupun kecil dan sendirian, namun mesin politiknya cukup solid. Pramono Rano ini tinggal meyakinkan Ahoker. Ini karena ada faksi Ahoker yang kecewa karena PDIP tidak mengusung Ahok setelah batal mengusung Anies Baswedan. Namun penolakan Ahoker di PDIP ini saya kira nggak bisa efeknya dibandingkan dengan penolakan anak Abah di basis pendukung PKS. Bahkan ini sesungguhnya bukan hanya di PKS, tapi juga di koalisi perubahan lain, di ex-koalisi perubahan lain, di parpol ex-koalisi perubahan lain seperti PKB dan Nasdem itu basis pendukung Anies itu masih sangat kuat. Jadi kalau toh sekarang PKB dan Nasdem mendukung RK dan Suswono, diperkirakan ini satu mesin politik mereka juga tidak akan bekerja maksimal. Kedua juga pendukung-pendukung mereka mungkin tidak akan berhasil digiring untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, alasan yang kedua itu resistensi terhadap Ridwan Kamil itu jauh lebih besar ketimbang terhadap Pramono dan Rano. Ini resistensi
warga Jakarta ya dan juga para pendukung Anies atau anak Abah. Ketiga, hubungan Ridwan Kamil dengan Anies relatif tidak sedekat, tidak cukup dekat Pramono dan Rano, khususnya Rano karena Rano ini kan semula mau dipasangkan dengan Anies dan kelihatannya mereka komunikasinya tetap jalan sekarang walaupun Anies batal diusung oleh PDIP. Hal itu setidaknya bisa terlihat ketika Pramono dan Rano itu bertemu Anies di acara Car Free Day. Suasananya cukup cair dan mereka juga terlihat sangat dekat. Nggak ada no hard feeling lah begitu ya antara Anies dengan Pramono dan Rano ini. Menyadari hal itu, PKS melalui Ketua DPW PKS Jakarta, Khoirudin, mengaku akan mencoba mempertemukan Ridwan Kamil dengan Anies. Bukan hanya dengan Pak Anies, tapi juga dengan para mantan gubernur dan para tokoh Jakarta. Kemarin saya bawa Pak Ridwan Kamil bertemu Pak Fauzi Bowo. Fauzi Bowo ini adalah mantan gubernur Jakarta, itu kata Khoirudin. Apakah upaya PKS mempertemukan Ridwan Kamil dengan Anies itu bisa mengubah sikap para anak Abah, sehingga mereka mau membatalkan rencananya mencoblos semua kertas suara dan ketimbang memilih Ridwan Kamil dan Suswono? Kok kelihatannya rada sulit ya. Mereka ini kan bukan hanya kecewa, tapi mereka sudah patah hati. Karena gubernur pilihan mereka itu dijegal dengan rekayasa politik yang curang. Ya, ini semua dibujuk masuk atau kalau nggak mau bisa dibujuk juga diancam sehingga kemudian terbentuklah Koalisi Indonesia Maju Plus yang tidak memungkinkan Anies Baswedan untuk bisa maju pada Pilkada Jakarta. Benar sih ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang memungkinkan akhirnya PDIP mengusung calon sendiri dan tadinya Anies mau diusung oleh PDIP tapi kemudian batal dan mengalihkan dukungannya kepada pasangan Pramono dan Rano. Jadi ini para pendukung Anies atau anak Abah Anies ini ya perlu melampiaskan kemarahannya. Ridwan Kamil ini saya kira sedang apes saja karena sejak awal dia sendiri kan sesungguhnya tidak ingin berlaga di Jakarta. Dia tahu medan Jakarta itu medan yang sangat berat. Di luar ada faktor Anies, itu juga faktor warga yang sangat resisten terhadap dia. Itu resistensi warga terhadap dia yang sangat tinggi itu bisa jadi beban berat. Jadi kendati sekarang ini Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada Jakarta karena Anies Baswedan dipastikan tidak berlaga. Jadi peluangnya untuk menang itu besar. Tapi dia masih harus menghadapi persoalan yang juga tidak kalah seriusnya, yakni resistensi warga terhadap Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sekali lagi dia juga apes karena kartel politik yang kini tengah berkuasa membuat dia tidak punya pilihan lain ya kecuali menurut seperti boneka gitu ya. Kan dia maunya tetap di Jawa Barat, tetapi karena kartel politik di Koalisi Indonesia Maju Plus menginginkan dia berlaga di Jakarta, apa boleh buat? Dia terpaksa maju juga di Jakarta. Saya Sebenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.